Sekitar jam 4 pagi, pada tanggal 10 April 2004, seorang wanita menelpon polisi untuk melaporkan jika dia telah membunuh seseorang di apartemennya. Setelah menerima laporan, polisi segera bergegas ke alamat yang diberikan oleh wanita tersebut. Ketika mereka sampai di apartemen, seorang wanita membukakan pintu untuk para polisi itu. Akan tetapi dia nampak tenang dan tidak sedikit pun terlihat rasa takut. Polisi mengira jika mereka telah datang ke tempat yang salah, dikarenakan wanita itu tidak terlihat seperti orang yang baru saja mengalami kejadian tragis. Sampai kemudian para polisi membuka pintu kamar dan melihat pemandangan berdarah, di mana ada seorang pria terbaring tertelungkup di depan pintu. Dan juga ada noda darah yang tersebar di tempat tidur, dinding, dan bahkan langit-langit. Terdapat 37 luka tikaman pada pria itu, dan wajah serta tangan kirinya juga nampak disayat. Kengerian pemandangan itu bahkan membuat petugas polisi yang datang nampak merasa ngeri. Yang membuat mereka semakin tidak percaya adalah jika wanita pendiam yang berdiri di samping mereka adalah orang yang melakukan tindakan itu. Setelah itu, wanita itu kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Diketahui jika wanita itu bernama Kai Yuhua, berusia 33 tahun, di mana dia bekerja di sebuah perusahaan yang berada di kota Kunming, Tiongkok. Sedangkan si korban ternyata adalah kekasih dari Kai Yuhua yang telah tinggal bersamanya. Pria itu bernama Benji, berusia 37 tahun, di mana sebelumnya dia datang ke kota Kunming beberapa tahun yang lalu dari kampung halamannya dengan tujuan untuk berbisnis. Di sanalah kemudian dia bertemu dengan Kai Yuhua dalam sebuah kerjasama sebuah proyek, di mana saat itu dia mulai jatuh cinta kepada Kai pada pandangan pertamanya. Dia sering mengajak Kai untuk makan malam, dan setelah beberapa kali makan malam itu dilewati, Ben mengungkapkan perasaannya kepada Kai dan ingin menjadikan Kai sebagai kekasihnya. Saat itu Kai berusia 28 tahun dan baru saja bercerai dengan suaminya, dikarenakan mantan suaminya itu merupakan seorang pecandu judi. Tidak hanya kehilangan seluruh tabungannya, tetapi suaminya itu juga banyak mempunyai hutang di mana-mana. Setelah perceraian itu, hal itu membuat Kai merasa pesimis dalam hubungan percintaan. Rasa trauma dan khawatir atas kegagalan selalu mengikutinya. Namun perhatian dan semangat dari Ben membuatnya kembali memiliki harapan dan keyakinan pada kelanjutan kisah cintanya. Dan dia pun mulai berkencan dengan Ben, hingga keduanya memutuskan untuk hidup bersama. Mereka memiliki hubungan yang harmonis dan mereka berencana akan menikah di masa depan. Lalu, jika semua demikian, kenapa Kai tega membunuh kekasih tercintanya itu secara brutal? Diketahui, setengah bulan sebelum kejahatan itu terjadi, ada sebuah kisah yang membongkar sedikit demi sedikit jika pasangan ini tidak sebahagia yang dibayangkan, hingga terjadinya konflik dalam kasus ini. Pada waktu itu, pukul 23.00 malam itu, Kai menelpon Ben yang masih sibuk dalam urusan bisnis. Akan tetapi, panggilan telepon dari Kai itu dijawab oleh seorang perempuan, yang tentu saja hal itu membuat Kai bertanya-tanya. Kemudian Kai pun bertanya, siapa perempuan itu dan mengapa ponsel Ben ada padanya. Sebelum wanita itu sempat menjawab, tiba-tiba Ben mengambil teleponnya. Kai pun langsung bertanya siapa wanita itu, dan di sini Ben mengatakan bahwa perempuan itu adalah kliennya. Tentu saja Kai tidak percaya begitu saja, karena menurutnya jika itu merupakan seorang klien, tentu tidak akan sampai selarut malam itu bersama Ben, dan bahkan berani menjawab telepon dari Kai. Kebohongan Ben membuat Kai sangat marah. Akan tetapi saat dia ingin bertanya kembali kepada Ben, Ben langsung memutuskan telepon itu. Kai pun mencoba menelpon Ben kembali. Akan tetapi ternyata Ben mematikan ponselnya, yang membuat Kai pada malam itu pun tidak bisa tidur, karena hal sebelumnya mengganggu pikirannya. 3 hari berikutnya, Kai masih mengurung diri di kediamannya tanpa pergi bekerja, di mana dia hanya duduk di sofa sambil menangis.
memikirkan semua hal yang telah terjadi. Tiba-tiba Kai mulai menyadari jika Ben mungkin telah berselingkuh dalam beberapa bulan sebelumnya. Di mana sebelumnya Ben sering menganiaya Kai berkali-kali. Dia juga pernah menyulutkan rokok yang menyala kepada Kai dan juga mencambuk Kai dengan ikat pinggangnya, dan bahkan pernah memukul Kai di depan teman-temannya. Perbuatan Ben itu membuat Kai harus beberapa kali datang ke rumah sakit. Dia juga mengalami rasa sakit di kepalanya yang disebabkan oleh adanya gegar otak. Bahkan ketika ditangkap dan ketika diwawancarai, Kai mengatakan bahwa kepalanya masih terasa sakit. Oleh sebab itulah, Kai merasa begitu dendam kepada Ben hingga nekat menusuk Ben sebanyak 37 tikaman, di mana Kai ingat dengan jelas jika dia pernah dipukul sebanyak 37 kali oleh kekasihnya itu. Ben yang selalu lembut dan manis tiba-tiba berubah. Kai sempat bingung akan hal ini dan bertanya-tanya. Dia pikir apakah hal itu disebabkan oleh Ben yang sedang mendapatkan tekanan dari pekerjaannya. Hingga wanita yang menjawab telepon Kai di tengah malam itu akhirnya membuat Kai mengerti semuanya. Namun meski Kai mengalami penyiksaan dan pengkhianatan, dia tidak pernah berpikir untuk memutuskan semuanya. Nyatanya, selama beberapa bulan setelah itu, Kai berusaha memperbaiki hubungannya dengan Ben. Dalam hal lainnya, ternyata Kai tidak hanya menanggung rasa sakit dari penganiayaan yang dilakukan oleh Ben, tetapi dia juga mencoba menanggung dalam hal keuangan, di mana dia sering meminjam uang dari kerabat dan temannya setiap kali bisnis Ben tidak berjalan dengan baik, dengan tujuan untuk membantu Ben keluar dari masalah. Mengapa demikian? Hal itu karena Kai yang mengalami pernikahan yang gagal pada masa sebelumnya, dia sangat ingin pernikahannya itu berhasil pada kesempatan kali ini. Dia berharap bahwa pernikahan yang telah mereka rencanakan akan benar-benar bisa tercapai. Kembali ke cerita Kai yang masih meratap tentang masalah perselingkuhan kekasihnya, di mana setelah mempertimbangkan semuanya selama beberapa hari, Kai memutuskan mempertaruhkan segalanya untuk mempertahankan cintanya. Tapi saat itu dia tidak tahu jika masalah sebenarnya tidak sesederhana itu. Di balik perselingkuhan Ben dengan wanita itu, ada fakta kejam lainnya yang telah terjadi di sini. Ketika itu, Ben pun pulang ke apartemen mereka. Di sini Kai pun mencoba bertanya tentang perselingkuhan itu. Namun Ben tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya berdiam diri. Sikap diamnya itu membuat Kai semakin marah sehingga dia memarahi Ben. Dengan lantang kali ini Ben akhirnya angkat bicara dengan mengatakan jika sebenarnya selama ini dia telah menikah di kampung halamannya dan telah mempunyai seorang anak. Setelah mengetahui hal ini, Kai sangat terpukul dan menampar Ben. Ben pun menjadi geram. Dia melepas ikat pinggangnya dan memukulkannya dengan keras kepada Kai. Setelah tersiksa, baik secara fisik maupun emosional, Kai akhirnya pingsan. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya sudah terbaring di rumah sakit. Saat itu, Kai dalam kondisi sangat rapuh, di mana dia hanya memikirkan bagaimana hidup sendirian di masa depan. Sehingga Kai pun kembali memutuskan untuk memaafkan Ben dan berharap jika Ben bersedia untuk menceraikan istrinya. Setelah beberapa waktu berlalu, Kai yang sudah kembali ke apartemennya, dia berbicara kepada Ben dan memberitahu tentang keinginannya, yaitu permintaannya kepada Ben untuk menceraikan istrinya. Namun saat itu, Ben mengatakan bahwa dia tidak akan menceraikan istrinya. Sikap Ben benar-benar tidak peduli dengan permintaan Kai itu. Pada suatu malam, pada tanggal 9 April, Kai yang putus asa sambil terus meratapi nasibnya memutuskan untuk kembali menghubungi Ben melalui telepon. Malang, yang dia dengar hanyalah suara tertawa dari seorang perempuan dan kemudian dilanjutkan dengan makian Ben yang kemudian menjawab telepon itu, di mana Ben menyuruh Kai untuk tidak menelponnya lagi, dan jika dia terus mengganggunya, Ben mengancam akan membunuhnya. Kata-kata itu benar-benar menghancurkan hati Kai.
dan memikirkan begitu banyak pengorbanan yang telah dia berikan kepada Ben, hingga muncul kebencian dan keputusasaan yang mengikis akal sehatnya. Malam itu, Kai memutuskan untuk pergi mencari Ben. Namun setelah dia pergi dan mencarinya di berbagai tempat, dia tidak menemukan Ben dimanapun, hingga dia memutuskan untuk kembali pulang. Akan tetapi, pada jam 3 pagi, Kai yang merasa kelelahan sambil menuju pulang ke apartemennya, tanpa diduga, dia melihat Ben yang ternyata sudah pulang dan berada di apartemennya itu. Kai yang melihat segera bergegas ke dapur untuk mengambil sebuah pisau dan menyerahkannya kepada Ben dengan mengatakan jika Ben ingin membunuhnya, maka lebih baik jika mereka mati bersama. Namun hal yang tidak diduga Kai adalah ternyata Ben benar-benar bersikap kejam, sehingga dia benar-benar tega menebaskan pisau itu ke arah Kai. Secara naluriah, Kai pun membela diri dengan tangannya, hingga pisau itu sempat melukai tangannya. Melihat darah yang terus mengalir keluar, Kai benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia menggunakan kekuatan terbaiknya untuk kembali mengambil pisau itu dan menebaskannya ke arah Ben dengan serangan membabi buta. Beberapa saat kemudian, Ben perlahan jatuh ke lantai yang penuh dengan genangan darah. Kai yang memandangi Ben yang sekarat, tidak sedikit pun dia merasa takut, karena dia lebih mementingkan pertanyaan yang sejak lama meresahkannya, yaitu apa benar Ben mencintainya. Kai yang merasa jika hidupnya juga akan hancur, akhirnya dia memutuskan untuk menelpon polisi, hingga kemudian polisi pun datang dan menangkapnya. Ketika orang tua Kai datang menemuinya di kantor polisi, Kai merasa sangat malu dan putus asa. Dia berlutut kepada orang tuanya sambil mengatakan jika dia meminta maaf atas perbuatan yang telah dia lakukan. Pada bulan Desember, Kai dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan yang disengaja dengan penangguhan hukuman selama 2 tahun. Meskipun dia beruntung bisa bertahan, Kai tidak merasa lega sama sekali. Dia tahu bahwa dia tidak hanya menghancurkan hidup Ben, tetapi juga menghancurkan hati kedua orang tuanya. Meski orang tua Kai memiliki kondisi kesehatan yang kurang baik, mereka tetap selalu rajin datang untuk mengunjungi putri mereka di penjara pada setiap bulannya, dengan tujuan untuk memberi semangat dan menghiburnya. Cinta dari orang tuanya itu memberikan motivasi besar kepada Kai, hingga dia menjadi anggota grup penari di penjara itu. Dia berlatih dengan tekun setiap hari dan juga melakukan pertobatan secara tulus dan berusaha menjalani sisa kehidupannya dengan kegiatan yang lebih positif. Dan inilah sebuah kasus dari seorang wanita yang menghabisi kekasihnya dengan alasan karena sakit hati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, beri komentar, dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan kisah lain dari sisi gelap kehidupan dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.